Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari Politeknik Statistika STIS dari kelas 2 KS 5 akan memaparkan tentang uji hipotesis rata-rata dua populasi. Sebelum menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Aula Salsabila. Saya Fatih Mahawisesa. Dan saya Rizky Teofilus. Baiklah, untuk pemaparan pertama akan dijelaskan oleh rekan kami, Fatih Mahawisesa. Oke, baik. Di sini saya akan berusaha menjelaskan penjelasan umum tentang uji hipotesis dua populasi. Oke, sekedar untuk mengulik ingatan kalian atau ingatan teman-teman semua. Jadi uji hipotesis dua populasi itu ada dua macam, yaitu ada populasi independen dan populasi dependen. Nah, untuk populasi independen sendiri itu ada beda rata-rata, beda proporsi, dan rasio dua varian. Sementara populasi dependen itu ada data berpasangan. Nah, sekarang fokus dari kelompok kami adalah uji hipotesis dua populasi independen, beda rata-rata. Nah, ternyata beda rata-rata sendiri itu ada pembagiannya. Yang pertama, untuk varian populasi diketahui itu menggunakan distribusi normal. Terus untuk varian populasi tidak diketahui itu menggunakan distribusi T. Baik untuk asumsi varian yang sama maupun asumsi varian yang tidak sama. Oke, lanjut. Nah, fokus dari kelompok kami itu adalah beda rata-rata yang variannya tidak diketahui, tapi kita berasumsi bahwa variannya itu sama. Nah, di sini ada definisinya. Terdapat dua sampel acak yang saling independen, masing-masing berukuran N1 dan N2. Diambil dari dua populasi yang saling independen, masing-masing dengan rata-rata μ1 dan μ2. Nah, dari definisi tadi, kita dapat mengetahui bahwa hipotesis nolnya itu adalah μ1 dikurang μ2 sama dengan D0. Karena ini adalah beda rata-rata begitu. Sementara untuk H1 atau hipotesis alternatifnya itu bisa pilih di antara tiga ini. Yang pertama, μ1 dikurang μ2 kecil dari D0. Yang kedua, μ1 dikurang μ2 besar dari D0. Dan yang ketiga, μ1 dikurang μ2 tidak sama dengan D0. Oke, lanjut. Nah, bagaimana dengan statistik uji beda rata-rata varian tidak diketahui asumsi varian sama ini? Nah, tadi kan udah dibilang bahwa yang varian populasi tidak diketahui itu berdistribusi T. Maka ini setelah diturunkan dari berbagai rumus, kita mendapatkan statistik ujinya, yaitu T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dikurangi dengan μ1 dikurang μ2 per SP dikali dengan akar dari 1 per N1 ditambah 1 per N2. Terus apa itu SP? Nah, SP itu sendiri merupakan hasil dari akar N1 dikurang 1 dikali dengan S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat per N1 ditambah N2 dikurangi dengan 2. Nah, apa itu N1 ditambah N2 dikurangi dengan 2? Itu adalah derajat bebasnya. Nah, artinya mereka semua ini adalah berdistribusi T dengan derajat bebas N1 ditambah N2 dikurangi dengan 2. Oke, untuk pemaparan berikutnya saya berikan kepada rekan saya Rizky Teofilus. Kepada Rizky Teofilus, saya persilakan. Baiklah, berikutnya kita akan bahas mengenai daerah tolak uji untuk perbedaan rata-rata varian sudah diketahui dengan asumsi varian sama. Untuk daerah tolak uji sendiri itu terbagi dua. Yang pertama, untuk daerah tolak uji dua arah atau H1
di mana mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan D0. Untuk dua arah, tolak H0 jika T lebih kecil dari negatif T alfa per 2 dengan derajat bebas N1 tambah N2 dikurang 2, atau T lebih besar dari T alfa per 2 dengan derajat bebas N1 tambah N2 dikurang 2. Atau juga bisa disebut tolak H0 jika mutlak T lebih besar dari T alfa per 2 dengan derajat bebas N1 tambah N2 dikurang 2. Kemudian yang kedua adalah daerah tolak uji untuk satu arah. Untuk satu arah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Untuk sisi kiri, di mana H1 yaitu mu1 dikurang mu2 lebih kecil dari D0, tolak H0 jika T lebih kecil dari negatif T alfa dengan derajat bebas N1 tambah N2 dikurang 2. Untuk sisi kanan, di mana H1 yaitu mu dikurang mu2 lebih besar dari D0, tolak H0 jika T lebih besar dari T alfa dengan derajat bebas N1 ditambah N2 kurang 2. Baiklah, kemudian contoh soal yang kami gunakan untuk menjadi beda rata-rata dengan varian sudah diketahui dan asumsi varian sama. Contoh soal adalah sebagai berikut. Data berikut menunjukkan lamanya waktu pemulihan pasien dalam hari yang diobati secara acak dengan salah satu dari dua pengobatan berikut untuk membersihkan kantong kemih yang terinfeksi parah. Untuk pengobatan 1 dengan jumlah sampel sebanyak 16, menghasilkan rata-rata sampel 19 dan varian sampel 1,8. Untuk pengobatan 2 dengan jumlah sampel sebanyak 14, menghasilkan rata-rata sampel 17 dan varian sampel 1,5. Dengan tingkat kepercayaan 99%, seorang dokter meyakini bahwa pengobatan 2 kurang efektif dibandingkan pengobatan 1 sebanyak 2 satuan. Ketikkanlah kebenaran pernyataan tersebut dengan asumsi populasi berdistribusi normal dengan varian yang sama. Soal ini diambil dari buku Probability and Statistics for Engineers and Scientists edisi 9, ditulis oleh Ronald E. Walpole, Raymond H. Meyer, Sharon L. Meyer, King E. Y. Soal latihan 10/69 halaman 369. Soal ini telah dimodifikasi. Berikut. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan dari soal tadi. Dari soal telah diketahui N1 sama dengan 16, X bar 1 X bar 1 sama dengan 19 dan S1 kuadrat sama dengan 1,8. Kemudian N2 sama dengan 14, X bar 2 sama dengan 17 dan S2 kuadrat sama dengan 1,5. Yang ditanya adalah uji hipotesis rata-rata dengan tingkat kepercayaan 96% untuk mu1 dikurang mu2 sama dengan 2. Baiklah, langkah pertama yang akan dilakukan adalah menentukan hipotesis. Hipotesis yang akan kita bentuk yaitu H0 atau hipotesis 0, mu1 kurang mu2 sama dengan 2 seperti telah ditulis di atas, dan H1 di mana mu1 dikurang mu2 lebih kecil dari 2 seperti yang ditulis di soal. Atau juga bisa disebut beda rata-rata efektivitas kedua pengobatan adalah 2 satuan, yaitu H0, dan H1-nya adalah beda rata-rata efektivitas kedua pengobatan kurang dari 2 satuan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Aulia Sasmita. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah
Langkah berikutnya untuk menentukan tingkat signifikansi alfa, yaitu karena tingkat kepercayaan yang telah ditentukan di soal adalah 99%, maka tingkat signifikansi sendiri adalah lawan dari tingkat kepercayaan. Nah, jadi kita bisa mencari tingkat signifikansi 99% sama dengan 1 min alfa. Nah, sehingga didapatkanlah bahwa alfanya itu adalah 1 dikurang 0,99, sehingga didapatkan bahwa tingkat signifikansi alfa adalah 0,01. Nah, setelah menentukan tingkat signifikansi, kita bisa menentukan statistik uji yang akan kita gunakan, yaitu statistik uji T. Nah, statistik uji T ini rumusnya adalah X bar 1 min X bar 2 dikurang D0 per SP akar 1 per N1 ditambah 1 per N2 kuadrat. Nah, di mana D0 di sini merupakan perbedaan antara mu1 dan mu2 atau selisih mu1 dengan mu2. Nah, sedangkan SP di sini merupakan S-fold, di mana disebut juga dengan rata-rata tertimbang dari kelompok 1 dan kelompok 2, atau dalam kasus ini merupakan pengobatan 1 dan pengobatan 2. Nah, N1 dan N2 ini merupakan jumlah sampel dari pengobatan 1 dan pengobatan 2. Lalu setelah menentukan statistik uji, kita bisa mencari derajat kebebasan atau degree of freedom, di mana rumusnya itu adalah V sama dengan N1 ditambah N2 min 2. Nah, karena kita mendapatkan N1 adalah 16 dan N2 adalah 14, dikurang 2 sehingga didapatkan derajat kebebasannya adalah 28. Nah, setelah mendapatkan derajat kebebasan dan juga alfa telah diketahui tadi 0,01, maka kita bisa mencari nilai kritis dari distribusi T, di mana alfanya adalah 0,01 dan P 28. Nah, karena di soal tadi telah diketahui bahwa keefektivitas pengobatan 2 kurang dari pengobatan 1 sebanyak 2 satuan, sehingga kita menggunakan uji satu arah sisi kiri, karena ada kata kurang dari tadi. Nah, sehingga kita mencari T untuk alfa 0,01 dan V28 didapatkan nilainya adalah min 2,46714. Nah, ini bisa dilihat di dalam tabel distribusi T. Nah, setelah mendapatkan nilai kritis, kita bisa langsung menentukan statistik uji T didapatkan fold standard deviation. Nah, untuk mencari SP tadi. Jadi rumusnya itu adalah SP kuadrat sama dengan N1 min 1 dikalikan dengan S1 kuadrat ditambah N2 min 1 dikalikan dengan varians 2 kuadrat per N1 ditambah N2 dikurang 2. Nah, lalu kita substitusikan nilainya. Nah, sehingga didapatkan bahwa SP kuadrat adalah 1,661. Nah, lalu untuk mencari SP, maka kita akarkan akar dari SP kuadrat, yaitu akar dari 1,661, maka didapatkan nilai dari SP itu adalah 1,289. Nah, setelah mendapatkan nilai SP 1,289, kita bisa memasukkan nilai SP tersebut ke dalam rumus nilai statistik uji T. Nah, nilai statistik uji T itu tadi yang rumusnya X bar 1 min X bar 2 dikurang D0 per SP akar 1 per N1 ditambah 1 per N2, kita substitusikan nilai-nilai yang telah diketahui tadi, sehingga didapatkanlah nilai T-nya itu adalah 0. Nah, karena nilai T ini 0, lebih besar dari nilai kritis tadi, min 2,46714, maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Artinya, dengan tingkat signifikansi 0,01 atau dengan tingkat kepercayaan 99% cukup bukti bahwa pengobatan 2 kurang efektif dibandingkan pengobatan 1 sebanyak 2 satuan. Nah, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.